Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan selamat siang untuk teman-teman semua. Nah, berdirinya saya di sini ingin menjelaskan mengenai teks editorial. Nah, mungkin perlu kita ketahui bahwa teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran dan merupakan pandangan redaksi terhadap suatu masalah atau berita, dan merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, fenomenal, dan kontroversial. Teks editorial juga disebut sebagai tajuk rencana. Nah, mengapa saya katakan sebagai tajuk rencana? Karena teks editorial itu mungkin teman-teman pada saat membuka koran terdapat tulisan tajuk rencana pada bagian awal. Nah, itu merupakan berita atau teks editorial. Selanjutnya, menulis teks editorial tersebut tidaklah sembarang orang yang menulis. Terdapat seseorang yang ditunjuk khusus untuk melakukan hal tersebut. Nah, yang melakukan hal tersebut adalah redaksi. Nah, redaksi adalah badan persurat kabaran yang berfungsi atau memiliki fungsi yang memilih dan menyusun tulisan yang akan dimasukkan ke dalam surat kabar. Nah, mungkin teman-teman bisa melihat pengertian lebih lanjutnya pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, ada 3 contoh judul isu teks editorial. Yang pertama yaitu dampak COVID-19 terhadap pendidikan. Yang kedua, wajibkan masker dan pelacakan. Yang ketiga, pastikan vaksin aman untuk rakyat. Mengapa saya mengatakan bahwa 3 judul isu tersebut merupakan teks editorial? Karena 3 isu tersebut sudah mengalami proses yang sedemikian rupa sebelum dilakukan peluncuran dan dimasukkan ke dalam koran. Selanjutnya, tujuan teks editorial. Yang pertama, mengajak pembaca untuk ikut merenung tentang isu yang sedang diperbincangkan. Yang kedua, ruang redaktur memberikan pandangannya terhadap isu. Redaktur tersebut tidak sembarangan memberikan pandangan terhadap suatu isu-isu yang telah beredar di dunia maya. Nah, dengan adanya teks editorial ini, pandangan redaksi itu dapat dengan mudah ia katakan. Yang ketiga, menggerakkan pembaca untuk ikut bergerak, terlibat, dan memahami isu yang sedang diperbincangkan. Selanjutnya, memberikan pemikiran dan mengajarkan solusi pada pembaca. Selanjutnya yaitu ciri-ciri dari teks editorial. Yang pertama, tema yang aktual dan faktual. Maksudnya di sini temanya yaitu masih merupakan fakta dan juga masih baru, berupa kenyataan juga. Selanjutnya, argumentatif. Nah, dengan adanya berita-berita yang telah beredar, kita sebagai pembaca koran tersebut pasti memberikan pandangan-pandangan kita terhadap isu yang sedang diperbincangkan. Nah, disinilah fungsi dari argumentatif. Selanjutnya ada sistematis dan logis. Maksud dari sistematis dan logis di sini yaitu berita yang dikeluarkan itu tersusun secara rapi, mulai dari pendahuluan hingga penutup atau penyelesaiannya. Selanjutnya berisi fakta dan opini, yaitu berita yang dikeluarkan merupakan fakta dan juga merupakan pandangan redaksi terhadap suatu isu yang sedang diperbincangkan. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.